Gaya. Pendahuluan konsep gaya. Selamat datang, mahasiswa PGSD UT. Hari ini kita akan menjelajahi konsep esensial dalam fisika, yaitu gaya, melalui serangkaian kegiatan praktikum yang detail. Pemahaman mendalam ini penting sebagai bekal Anda dalam mengajar sains di sekolah dasar. Fokus utama kita adalah pada gaya, sebagai interaksi yang menghasilkan perubahan gerak atau bentuk benda. Eksperimen A, gaya listrik statis. Kita mulai dengan gaya listrik statis. Siapkan sisir plastik dan potongan-potongan kertas kecil, bahan isolator. Sesuai prosedur, gosokkan sisir pada rambut kering Kartika. Proses ini bertujuan untuk memindahkan elektron, menciptakan muatan listrik statis pada sisir. Observasi gaya listrik statis. Setelah proses penggosokan, dekatkan sisir yang telah bermuatan ke potongan-potongan kertas. Amati dengan cermat. Gaya non-kontak inilah yang kita sebut gaya listrik statis, yang menyebabkan kertas-kertas ringan tersebut terangkat dan menempel pada sisir, membuktikan adanya interaksi antara muatan listrik. Eksperimen B, gaya magnet. Selanjutnya, kita beralih ke gaya magnet, juga merupakan gaya non-kontak. Gunakan magnet batang dan berbagai bahan uji, jarum jahit, aluminium, seng, benang jahit, plastik, dan kertas. Dekatkan magnet batang pada setiap bahan tanpa menyentuh. Catatlah secara akurat respons setiap bahan, apakah tertarik atau tidak tertarik, ke dalam tabel pengamatan. Eksperimen C, pengantar gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya kontak yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak atau kecenderungan gerak benda. Siapkan balok kayu dan neraca pegas. Kaitkan neraca pegas pada balok yang diletakkan di atas meja horizontal. Tariklah secara perlahan untuk mengukur dua kondisi kritis. Observasi gaya gesek. Catat penunjukan neraca pegas, F gesek statis maksimum, saat balok tepat akan bergerak. Kemudian, terus tarik dengan kecepatan konstan dan catat lagi penunjukannya, F gesek kinetis, saat balok bergerak. Perbedaan nilai ini menunjukkan bahwa gaya gesek statis, resistensi awal, umumnya lebih besar daripada gaya gesek kinetis, resistensi saat bergerak. Eksperimen D, gaya pegas, osilasi. Gaya pegas, atau elastisitas, adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah diberikan gaya. Mari kita amati fenomena osilasi. Gantungkan beban pada karet gelang yang terikat pada statif. Tarik beban ke bawah lalu lepaskan. Amati getaran harmonik sederhana yang terjadi sebagai demonstrasi dari hukum Hooke terbalik. Eksperimen E, gaya berat dan hukum Hooke. Gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada massa. Kita akan memverifikasi hubungan linear antara gaya berat sebanding dengan massa beban dan pertambahan panjang karet gelang. Ukur panjang awal, lalu gantungkan dan ukur panjang akhir untuk 5 jenis beban yang berbeda. Eksperimen F, perpaduan gaya. Setup. Prinsip superposisi gaya menyatakan bahwa gaya total pada suatu benda adalah jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja padanya. Siapkan balok ringan dan 2 neraca pegas. Kaitkan kedua neraca pada ujung balok yang berlawanan dan tarik berlawanan arah hingga balok diam. Observasi perpaduan gaya. Dalam kondisi balok diam, keseimbangan statis, percepatan total adalah 0. Amati dan catat pembacaan pada kedua neraca pegas. Temuan ini secara empiris menegaskan bahwa gaya yang ditarik ke kanan sama besar dengan gaya yang ditarik ke kiri, sehingga total gaya, resultan yang bekerja pada benda adalah 0. Analisis dan pertanyaan kunci. Mahasiswa, ingatlah untuk menganalisis temuan Anda. Mengapa kertas tertarik pada sisir gaya listrik statis? Apa yang menyebabkan balok kembali ke atas pada eksperimen D, gaya pegas? Proses refleksi ini adalah inti dari metode ilmiah. Gabungkan hasil ini dengan laporan praktikum Anda. Penutup dan aplikasi pedagogik. Pemahaman eksperimental ini akan sangat berharga. Sebagai calon guru SD, Anda kini memiliki pengalaman otentik untuk merancang kegiatan belajar yang serupa, mengubah konsep abstrak gaya menjadi pengalaman konkret dan menarik bagi siswa Anda. Praktikum adalah jembatan antara teori dan realitas.